Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Hari ini kita akan membahas tentang positioning. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana framework manajemen pemasaran yang kita pelajari itu seperti gambar ini. Setelah kita melakukan analisis persaingan, kita sudah melakukan segmenting, langkah berikutnya kita akan melakukan positioning. Ya, hari ini kita akan bahas tentang positioning. Apa itu positioning? Saudara-saudara sekalian, positioning adalah langkah perusahaan dalam memperkenalkan produknya supaya dapat menciptakan kesan-kesan tertentu di benak konsumen. Jadi prinsipnya positioning itu adalah bagaimana sebuah produk atau merek muncul di benak konsumen menjadi yang pertama kali ketika konsumen berada pada situasi tertentu di mana situasi tersebut berhubungan dengan produk atau merek yang kita tawarkan. Jadi positioning itu adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen sehingga dia bisa berbeda dengan produk-produk pesaing. Jadi prinsipnya positioning itu adalah bagaimana agar produk kita punya kesan yang berbeda di benak konsumen. Saudara-saudara sekalian, mengenai positioning ini, Jack Trout dan Ores mengatakan bahwa positioning itu adalah bukan sesuatu yang dilakukan terhadap suatu produk, tetapi bagaimana kita menempatkan produk di otak konsumen, di benak konsumen, di ingatan konsumen, ya. Jadi bagaimana produk kita punya posisi tersendiri di benak konsumen. Nah, kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa produk yang sejenis dengan kita mungkin banyak sekali. Nah, oleh karena itu, kita perlu menempatkan bahwa produk kita punya keistimewaan, punya perbedaan dengan produk-produk bersaing, sehingga perbedaan tersebut betul-betul diingat di dalam otak konsumen, sehingga mereka akan teringat pertama kali ketika berada dalam situasi yang berhubungan dengan manfaat atau yang berhubungan dengan produk yang kita tawarkan. Saudara-saudara sekalian, apa yang diinginkan dari positioning? Ada dua yang kita inginkan. Yang pertama adalah terciptanya dengan sukses suatu proposisi nilai yang fokus pada pelanggan. Artinya, apa yang kita inginkan betul-betul bisa dipahami, betul-betul bisa dimengerti oleh pelanggan. Nilai yang kita berikan betul-betul menjadi sesuatu yang diingat oleh konsumen. Yang kedua, hasil dari positioning diharapkan menjadi alasan yang kuat bagi konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi produk yang kita tawarkan. Sehingga konsumen betul-betul paham kenapa dia membeli produk ini, kenapa dia membeli produk itu. Yang diingat adalah menjadi alasan yang kuat kenapa mereka membeli produk tersebut. Saudara-saudara sekalian, ketika saudara-saudara membeli sepatu merek A, tentu saudara-saudara punya alasan kenapa produk sepatu A yang dibeli. Ketika saudara-saudara membeli kendaraan merek B, saudara-saudara mesti punya alasan kenapa merek B yang dibeli, kenapa tidak merek lain. Nah, alasan tersebutlah yang merupakan hasil yang diharapkan dari positioning. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, ya, positioning itu sangat berhubungan dengan karakter yang kita ingin tampilkan, karakter produk yang kita ingin tampilkan di benak pelanggan, ya. Positioning merupakan cara sebuah perusahaan untuk menarik hati pelanggan dan dapat mengambil tahta tertinggi di benak pelanggan. Sehingga ketika berada pada situasi tertentu, ya, maka merek Anda lah yang pertama kali diingat oleh konsumen. Nah, apa yang diingat itulah yang kita harus tonjolkan, yaitu karakter yang kuat dari produk yang kita tawarkan. Saudara-saudara sekalian, menurut Craven, alam pikiran konsumen itu ya merupakan ajang pertempuran. Banyak sekali merek yang ditawarkan setiap saat.
yang mungkin sama kategori produknya dengan merek yang kita tawarkan. Ya, seperti dalam gambar ini ada merek A, merek B, merek C, dan seterusnya dan seterusnya. Masih banyak, mungkin ada ribuan, puluhan, ratusan, ya bahkan jutaan merek yang dihadapi oleh konsumen setiap saat. Nah, oleh karena itu, pemasaran yang baik adalah bagaimana agar merek kita berada pada tahta tertinggi di ingatan konsumen tersebut. Ya. Nah, oleh karena itulah, maka pemasar harus cerdik. Pemasar harus tahu bagaimana caranya agar merek kita, merek yang ditawarkan muncul pertama kali dalam ingatan konsumen. Nah, hal tersebutlah yang kita katakan sebagai positioning yang sukses. Lalu apa kata kuncinya agar positioning itu sukses? Suksesnya positioning itu ditentukan oleh keyakinan konsumen. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa ada perbedaan yang nyata dari produk atau merek yang kita tawarkan. Kalau konsumen sudah yakin bahwa produk ini berbeda, produk ini mempunyai keistimewaan, produk ini mempunyai sesuatu yang tidak ada pada produk lain, maka itu artinya positioning kita sudah berhasil. Saudara-saudara sekalian, maka positioning erat sekali kaitannya dengan diferensiasi. Apa diferensiasi? Diferensiasi adalah upaya untuk membedakan sesuatu dari produk yang kita tawarkan dengan sesuatu yang ada pada produk-produk pesaing. Baik itu berupa manfaat, harga, kualitas, saluran distribusi, atau manfaat-manfaat lainnya, atau sesuatu yang lain. Ya. Bahkan kadang-kadang positioning itu sangat berkaitan dengan persepsi konsumen. Saudara-saudara sekalian, ya, bagaimana caranya agar kita berhasil mendiferensiasikan produk kita? Ada beberapa persyaratan. Yang pertama, kalau kita ingin menunjukkan kepada konsumen bahwa produk kita adalah berbeda dengan produk pesaing, maka yang berbeda itu harus dinilai penting oleh pesaing. Harus merupakan sesuatu yang penting bagi konsumen, ya. Harus merupakan sesuatu yang penting bagi konsumen. Sebagai contoh misalnya, kalau saudara adalah produsen pakaian jadi, saudara ingin mengatakan bahwa pakaian jadi produk saya itu mempunyai kancing yang berbeda dengan pakaian jadi merek lain. Nah, pertanyaannya, apakah kancing adalah sesuatu yang penting? Jika iya, itu bisa berhasil. Tapi jika kancing merupakan sesuatu yang bukan hal yang penting, maka bisa jadi apa yang Anda tonjolkan itu tidak dianggap penting oleh konsumen, sehingga diferensiasinya akan menjadi sia-sia. Jadi syarat yang pertama adalah dinilai penting oleh konsumen. Yang kedua, syarat diferensiasi itu dapat dibedakan dengan penawaran dari perusahaan lain. Atau dengan kata lain, apa yang Anda tampilkan itu tidak sama dengan apa yang ditampilkan oleh pesaing Anda. Yang ketiga, tentu harus mempunyai keunggulan. Keunggulan di dalam manfaat. Dalam hal ini, Anda harus memberikan manfaat yang lebih superior. Kemudian yang ketiga, diferensiasi juga harus mudah dikomunikasikan. Artinya, apa yang menjadi perbedaan Anda itu bisa disampaikan kepada kepada konsumen, dan konsumen bisa menangkap perbedaan itu dengan mudah, ya. Ada banyak produk yang mencoba untuk mengatakan bahwa dia berbeda dengan pesaing, tapi perbedaan itu sangat abstrak sehingga konsumen tidak merasakan. Nah, itu akan sia-sia diferensiasi semacam itu. Yang kelima, sulit untuk ditiru oleh pesaing. Nah, ini tentu merupakan syarat dari keunggulan bersaing, ya. Jika kalau Anda ingin agar produk dinyatakan berbeda, maka perbedaan itu harus tidak bisa ditiru oleh pesaing-pesaing Anda. Kemudian pembeli mampu membayar perbedaan yang ditawarkan. Ya, artinya ini terkait dengan persepsi harga, ya.
Jika perbedaan itu adalah sesuatu yang sangat mahal di luar jangkauan daya beli konsumen, maka itu pun akan kurang menguntungkan bagi pemasar. Dan yang terakhir, perusahaan mampu memperoleh laba. Jadi kalau Anda ingin memberikan sesuatu yang istimewa, jangan lupa bahwa tujuan dari perusahaan bisnis adalah mendapatkan laba. Dan ini pun harus dipertimbangkan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita melakukan positioning? Ada beberapa strategi dalam rangka melakukan positioning. Yang pertama adalah positioning menurut atribut, ya. Atribut. Apa itu atribut? Yaitu sesuatu yang melekat pada produk, ya. Baik itu sifat, kemudian bentuk-bentuk fisik dan seterusnya. Simbol, warna, lambang, ukuran, ya. Itu semua adalah atribut, ya. Nah, sebagai contoh, pada gambar ini saya tampilkan bagaimana sebuah perusahaan tour and travel, ya, dia mempositioningkan diri sebagai perusahaan tour and travel yang melayani jasa wisata laut, ya. Khas sekali gambarnya, ada gambar bernuansa logo pantai, ya. Nah, ini orang sudah tahu bahwa perusahaan ini spesialisasinya, positioningnya adalah jasa wisata yang punya spesialisasi wisata di pantai, ya. Jadi kalau Anda mau piknik ke gunung, mungkin bukan ini yang akan Anda pilih karena tidak relevan dengan spesialisasi dia, ya. Contoh lain adalah gambar logo dari perusahaan Shaki, ya. Ini kita dari logo ini kita bisa tahu positioningnya adalah dia adalah perusahaan yang konsumennya melayani kaum wanita, dan lebih spesifik lagi kaum wanitanya adalah kaum wanita yang berkerudung, ya. Baik, yang kedua, positioning menurut manfaat, ya. Ini adalah positioning berdasarkan manfaat khas yang ditawarkan oleh produk, ya. Jadi ketika Anda membeli produk itu, ya, produk itu memberikan manfaat yang khas yang Anda kenal. Nah, saya berikan contoh misalnya Biskuat atau Energen. Nah, Biskuat itu dia positioningnya adalah bukan biskuit biasa, tetapi biskuit energi. Jadi ada manfaat energi yang dia tawarkan. Energen, ya, Energen itu kita kenal sebagai suplemen pengganti sarapan pagi, kan gitu ya. Jadi kalau Anda tidak sarapan pagi, nah yang muncul pertama kali di benak Anda adalah merek Energen ini, ya. Berikutnya, positioning menurut penggunaan atau penerapan, ya, yaitu positioning yang mengaitkan merek produk dengan kelompok pengguna, ya. Kelompok penggunanya siapa? Nah, contohnya, ya, misalnya Eiger, ya. Eiger itu adalah merek tas, ya, kita tahu. Tapi tas untuk siapa? Tas untuk pencinta alam, pendaki gunung, ya. Jadi kalau Anda ingin membeli tas untuk keperluan ke kantor, tentu pilihannya adalah bukan ini. Tapi ketika Anda misalnya akan ke gunung, ini menjadi pilihan utama. Nah, gitu kira-kira. Contoh lain adalah gula untuk penderita diabetes. Nah, diabetasol, ya. Jadi kalau Anda ingin membeli gula untuk orang yang pengidap diabetes, ya, maka diabetasol adalah pilihan yang bisa menjadi pilihan utama, ya. Kenapa? Ini karena kelompok penggunanya adalah punya manfaat untuk kelompok pengguna penderita diabetes, ya, sangat relevan. Yang keempat, positioning menurut pemakai. Nah, sebagai contoh, ya, orang pintar minum tolak angin. Nah, apa sebetulnya yang ingin dia katakan? Yang ingin dia katakan adalah orang yang minum tolak angin itu adalah orang pintar. Atau kalau mau dibalik juga boleh, ya, bahwa, ya, tolak angin itu adalah minumannya orang pintar, ya. Jadi dia ingin mengatakan bahwa pemakainya dia adalah orang-orang pintar, ya. Ini juga adalah positioning. Yang berikutnya, yang kelima adalah positioning menurut persaingan, ya. Nah, ini contohnya adalah kendaraan bermotor, ya. Kita tahu
slogannya Yamaha ya. Kita tahu Yamaha punya slogan semakin terdepan ya. Nah, ini tidak hanya berkaitan dengan jenis produknya dia adalah kendaraan yang melaju, tetapi dia ingin mengatakan bahwa dialah penjualannya yang paling banyak, dialah yang menjadi pilihan utama para konsumen kendaraan bermotor ya. Jadi ini ingin menempatkan diri dalam persaingan. Seperti juga perusahaan kecap ya, perusahaan kecap itu selalu mengklaim sebagai nomor satu kan begitu ya. Itu sesungguhnya adalah positioning persaingan. Yang berikutnya adalah positioning menurut kategori produk ya. Kategori produk itu artinya dia kelompok produk apa ya. Nah, contoh misalnya sabun yang mengandung pelembab ya. Jadi ada banyak jenis sabun tapi hanya merek ini yang punya pelembab. Ada merek ini yang punya pemutih. Ada merek ini yang menyebabkan yang punya pembunuh kuman dan seterusnya. Nah, itu kelompok positioning kategori produk ya. Misalnya lagi dalam kendaraan ya, memang tiada duanya. Nah, itu Toyota Kijang. Tapi tiada duanya untuk apa? Untuk kelompok mobil keluarga misalnya ya. Jadi kategori produk ya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang ketujuh adalah positioning menurut harga atau kualitas. Yaitu bagaimana dia memposisikan diri sebagai sebuah produk yang harganya jauh berbeda dengan orang lain, ya kualitasnya jauh berbeda dengan orang lain. Nah, contoh yang cukup ekstrim kita bisa angkat dari merek Hit ya, merek obat nyamuk. Dia terkenal dengan tagline-nya untuk iklannya, ada yang lebih bagus, yang lebih mahal, banyak. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa dia lebih bagus dan dia lebih murah ya. Saudara-saudara sekalian, di dalam membangun positioning, kita juga perlu berhati-hati. Jangan berlebihan, jangan menjadi blunder. Karena ada beberapa kesalahan yang bisa terjadi ketika kita membangun brand positioning. Apa saja kesalahannya? Yang pertama, bisa terjadi under positioning. Apa itu? Kesalahan yang dilakukan pelaku bisnis atau pemasar di mana kurang tepat dalam menonjolkan keunggulan produk. Ya, jadi apa yang mesti ditonjolkan itu tidak menonjol, apa yang tidak menonjol justru ditonjol-tonjolkan. Nah, gitu ya. Jadi keunggulan yang ditawarkan itu bukan merupakan hal yang istimewa bagi konsumen. Nah, ini disebut dengan under positioning ya. Yang kedua, over positioning. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya. Over positioning itu adalah menanamkan brand image terlalu tinggi di benak konsumen ya. Nah, karena terlalu tinggi inilah itu menyebabkan persepsi konsumen menjadi di luar jangkauan jangkauan daya beli mereka ya. Bisa jadi karena kita terlalu berlebihan lalu di benak mereka, oh ini pasti harganya mahal. Sehingga mereka tidak jadi membeli. Nah, ini juga akan merugikan ya, over positioning. Yang ketiga, confuse positioning ya, atau positioning yang membingungkan. Nah, contohnya adalah ketika kita menanamkan citra brand yang terlalu banyak klaim ya. Seperti pengobatan tradisional, pengobatan alternatif ya. Bisa mengobati 1001 macam penyakit. Nah, itu namanya membingungkan. Kalau sakitnya saya bisul, kira-kira berobat ke situ bisa nggak ya? Nah, jangan-jangan bisul saya adalah penyakit yang ke 1002 sehingga tidak bisa diobati, kan begitu ya. Itu namanya confuse positioning. Nah, yang keempat, doubtful positioning. Positioning yang meragukan ya. Kenapa? Bisa jadi karena apa yang kita ingin sampaikan tidak sesuai dengan tampilan fisik pada alat-alat promosional yang kita gunakan ya. Contoh misalnya ketika kita mengatakan bahwa produk kita kualitasnya paling bagus, tapi brosurnya adalah fotokopian misalnya ya. Nah, itu akan membuat konsumen ragu ya. Nah, terakhir saudara-saudara sekalian, saya ingin menyatakan
ada satu strategi yang terkait dengan positioning ketika perusahaan mencoba untuk mengubah status image produknya di pasar. Itu kita sebut sebagai market repositioning, yaitu bagaimana sebuah perusahaan ketika produknya, kinerja pemasarannya menurun, mereknya tidak lagi menjadi pilihan, mereka kemudian melakukan pergeseran citra, menggeser citra produk ya untuk bisa dikenali lagi oleh pasar menjadi sebuah produk yang punya manfaat khusus. Nah, ini yang kita sebut sebagai repositioning. Nah, biasanya ini dilakukan oleh produk-produk yang sudah tidak lagi bagus kinerjanya di pasaran, kemudian mereka meluncurkan produk baru tapi dengan merek yang sama, lalu menonjolkan keunggulan tertentu yang berbeda dibandingkan dengan produk yang lama tapi dengan merek yang sama. Nah, itu yang kita sebut sebagai repositioning. Demikian saudara-saudara sekalian materi kita hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengimplementasikan positioning dalam strategi pemasaran saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.